Shalom, selamat pagi. Mari kita Halo. memuji Tuhan terlebih dulu ya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka
lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. 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 Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Shalom Bu Foni, Pak Paulus. Shalom Bu Sepsi, Esther, dan Anton. Shalom Bu Rima, Pak Anton. Ada 2 Anton di sini ya. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Cici Emi, good morning. Bu Elias, Pak Elias, Bu Titik Sulistiani, apa kabar? Ya. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, hello, good morning. Mari yang sudah bergabung kita baca Lukas 6 ayat 31 sampai 38 ya. Lukas 6 ayat 31 sampai 38. Lukas 6 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Amin. Sekarang kita merenungkan firman ini ya. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Pak Henry, Bu Vikan, shalom. Nah, sekarang kita menanggapi kemurahan hati. Baik kemurahan hati dari Tuhan Yesus
atau kemurahan hati sesama manusia ya. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita seharusnya menanggapi orang-orang yang bermurah hati. Bagaimana kita harus menanggapi Tuhan yang senantiasa bermurah hati kepada kita. Amin. Jadi ini tanggapannya ya saudara. Kita sudah berulang-ulang menceritakan tentang kemurahan hati, yaitu memberi, menabur. Nah, mereka pasti akan menuai. Tapi sekarang bagaimana tanggapanmu ketika engkau diberi dengan murah hati? Ya, itu ya. Jadi ada satu penyelidikan ya. Ada seorang yang bernama Lydia ya. Siapa di sini namanya Lydia? Mudah-mudahan ia yang dapat hadiah ya. Lotre. Ketika Lydia mendapat hadiah $10.000, itu berapa Pak Gem? Lebih dari berapa? 10.000 harga dolar sekarang berapa hari ini? 16.000. Jadi kalau 10.000 berapa? Ayo ini calistung. Lansia-lansia ayo disuruh berhitung. Shalom, Butiar, Pak Salmon, Patrick. Ayo calistung dulu. Bu Foni, bagaimana? Berapa ini? 10.000. $10.000 berapa rupiah? 16. Sekarang kalau dolarnya anggapan 16.000. 16 juta ditambah lagi 1 jadi berapa? Nah ini calistungnya ngantuk sebab ya 160 juta. 10.000 kali 16. Ya mek 160 juta mek ya, mek. Bukan 1,6 M bukan. 160 juta. Kalau pagi hari ini saudara tiba-tiba buka rekening ATM terus mendapati ada saldo 160 juta rupiah tanpa tahu siapa yang memberi, tanpa tahu siapa yang mendonasi di hidupmu, bagaimana reaksimu? Nah ini yang pertanyaannya di sini. Tentu bingung ya. Oh kok bisa ya aku dapat ini? Tentu dibiarkan beberapa saat, takut kalau disuruh transfer kembali ya. Jadi jangan enak-enak. Tetapi enggak, ini memang betul-betul hadiah. Hadiah dari badan amal ya. Jadi melalui transfer bank itu dapat $10.000, terus ada studinya ya, ada penyelidikannya, ada apa itu kuesioner yang harus dijawab dan sebagainya. Ada penyelidikan untuk melihat respon orang-orang yang mendapat berkat tercurah dari langit. Anggap aja begitu ya. Nah, apa yang kamu mau perbuat? Kalau papa bagaimana dapat 160 juta tiba-tiba? Yang pertama, ngomol. Kedua, makan-makan. Masa 160 juta buat makan-makan Pak? Aduh kebacut. Ya mari ngomol kan makan-makan. Terus? Ya terus apa, beli apa aja yang dibutuhkan. Bayar utang saudara, jangan lupa. Bayar utang pertama, kedua kasih orang tua, yang ketiga kasih anak-anak, yang keempat apa? Kayak utangnya kakean ya wis entek ya saudara. Enggak cukup. Utangnya 1 M. Enggak lah, kita ini yang wajar aja ya. Bukan orang yang punya hutang MM-an terus dapat cuma 160, pikir ya apa iki. Ya, tapi kita ya, ini hari ini anggap enggak punya apa-apa. Terus dikasih 160 juta. Apa yang kamu belanjakan? Ayo. Ini bayar kewajiban-kewajiban dulu ya. Terus kewajiban-kewajibannya dibayar dulu semuanya. Nah, masih ada lebihnya ya diberikan kebutuhan, lalu ya sisanya ya ditabung untuk keperluan berikutnya, untuk anak sekolah. Walaupun sekarang belum waktunya bayar ya nanti dilunasi saudara semua ya, supaya enggak datang ke sekolah. Ini saya bayar 1 tahun sekali anak saya, mumpung uangnya belum katut itu ya. Mumpung belum katut. Iya. Nah inilah model manusia ya. Tetapi Lydia ini luar biasa ya. Ia hanya menggunakan sedikit untuk keperluan pribadinya. Ya tadi ya, mungkin bayar rekening-rekening, cicilan-cicilan dan sebagainya. Dan memberikan sebagian besar jumlah uang itu kepada siapa saudara? Rekan kerjanya. Oh luar biasa, enak ya.
Ayo kerja bareng Lydia ya. Siapa di sini namanya Lydia? Ayo angkat tangan. Aku mau kerja bareng kamu. Rekan kerja, kemudian keluarga, ya orang tua, adik-adik dapat bagian. Terus yang lainnya apa? Korban banjir, saudara ya. Korban banjir. Terus apa? Badan amal. Jadi diberikan kepada badan amal. Nah, jadi tanpa pengetahuannya, Lydia adalah bagian daripada sebuah studi yang meneliti respon 200 orang ketika mendapat hadiah sebesar 10.000 melalui transfer bank. Oh, jadi ada sebuah badan yang memang sengaja ya kasih 10.000 dolar tuh kepada 200 orang untuk melihat reaksi mereka, apa yang terjadi ya. Dan ternyata studi tersebut mendapati bahwa lebih dari 2/3 uang hadiah itu ternyata dibagi-bagikan lagi oleh penerimanya. Oh, berarti ada 200 dibagi 2/3 itu berapa orang? Yang nggak medit, saudara, membagi-bagikan 130 orang. Ya, 130 orang lebih ya. Yang ternyata nggak dimakan sendiri, tapi dibagi-bagikan. Nah, kalau Anda dapat warisan MM-an, terus dalam tempo sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya habis, itu pertanyaannya adalah apakah Anda murah hati apa enggak ya? Nah, disinilah saat seseorang membagikan kepala organisasi nirlaba itu namanya Chris Anderson merefleksikan ternyata apa? Kita ini diciptakan untuk menanggapi kemurahan hati yang kita terima dengan bermurah hati kepada orang lain lagi. Wow, begitu ya. Kalau kita terima kemurahan hati dari Tuhan, kita harus juga membagikan kemurahan hati Tuhan itu kepada orang lain. Contoh, Tuhan sudah bermurah hati kepadamu, menghapus segala dosamu, memberi keselamatan. Nah, itu bagikan ya, yuk ya. Bagikan gitu ya. Dibagikan kepada orang lain, jangan dipek dewi ya. Terutama apa? Pada keluargamu. Ya, karena firman berkata satu orang diselamatkan, seisi rumah tangganya diselamatkan juga. Jadi dalam hidupmu yang berubah, engkau menerima kemurahan hati dari Tuhan, engkau pun harus murah hati kepada sanak saudaramu sehingga mereka bisa melihat, loh orang ini dulu loh pelitnya setengah mati, sekarang traktir aku makan, kasih aku hadiah uang, kasih aku angpau, kasih aku baju ya. Ini yang punya keluarga masih muslim ya, ayo lebaran ini dikasih kue ya, bisa pesan di Tirsa Bakery. Endorse enggak, Tirsa enggak mengendorse saya. Terus apa? Kalau hari raya kita pergi desa itu seneng. Ya. Kita pergi desa. Kita akan pergi desa. Kita bawa angpau ya. Kira-kira bawa angpau sak gebok ini. Iya. Jadi pagi-pagi di jalan. 50 angpau. Di kampung gitu itu ya. Maksudnya. Itu loh. Jadi itu banyak anak-anak kecil itu yang terus baris mereka minta, bahkan orang tua ya, loh aku juga om seneng gitu ya. Ya enggak tahu nanti mungkin kita mau ke desanya siapa gitu ya. Dulu kita enggak, desanya Mbak Is itu ya sering. Kita enggak apa namanya itu, enggak ke mall atau ke tempat-tempat kita rekreasi, enggak. Itu kalau kita hari biasa ya. Kemarin kita sudah pergi ke Dekumkum dengan guru-guru ya, dipacet itu makan enak, kemudian kumkum di air hangat, bukan air panas ternyata, air hangat, terus pulang masih makan lagi, terus pulang. Itu kan mereka kami seperti itu kalau hari biasa, tapi ini kami loh, kami berdua ya, yang lain nggak tahu. Kami berdua kalau lebaran ya jaga kebun binatang di rumah, kemudian pergi ke desa, bagi-bagi angpau, bagi-bagi makanan. Tapi enggak ya, rasanya kita sing kelempokan makanan di desa, semua makanan desa dikeluarin. Kita enggak bisa makan sampean. Kekenyangan ya. Orang desa itu murah hati loh. Iya, coba pergi temenmu di apartemen sana, dikasih makan enggak? Paling diajak
minum kopi-kopi ngafe-ngafe gitu ya. Iya. Selamat kalau ujung-ujungnya ndak suruh bayar dewi-dewi. Desa itu gotong royong ya. Tapi di desa itu waduh kalau ada orang kota datang, waduh semua dikeluarkan ya, dijamu luar biasa sampai aduh melimpah ya. Ini ada apa ya Pak Bambang nulis? Ke hutan mencari kayu jati, ditemani anak yang berbakti, Allah itu murah hati, kita juga harus bermurah hati. Nah, kalau Allah sudah bermurah hati kepada kita, kita tidak boleh pelit, sekredit, medit ya. Kita harus juga bermurah hati. Nah, ada seorang teman yang punya pinjaman sama saya ya, sudah lama, nanti kembalikan, akhirnya saya bebaskan utangnya itu. Terus mulai hari ini kamu tidak punya pinjaman lagi pada aku, bebas ya. Sehingga kamu tidak usah mikiri pinjaman itu lagi dan kamu bisa bekerja dengan baik, lebih giat lagi kerja. Sungguhan akhirnya dia sekarang waduh berjaya, luar biasa berjayanya. Nah itu salah satu kiat apa sebetulnya itu ya, melakukan firman ya. Kita harus melakukan firman, kita harus jadi pelaku firman. Kalau kemarin Pak Yusak sudah melunaskan utang berapa ya, lupa aku, mehong pokoknya. Itu melakukan firman saudara ya. Kalau menanyakan hati pribadi ya tentu tidak rela ya. Tetapi ketika kita baca firman dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk membebaskan, ya bebaskanlah supaya kamu juga terbebas ya. Jadi terhadap orang, nah kalau gini apa? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Nah bagaimana sikapmu? Apakah kita harus membagi berkat kemurahan Tuhan buat mereka pula? Nah, gimana jawabmu? Sekarang kan teman saya itu berjaya ya, banyak uangnya, dia kerjanya lancar, bagus ya. Rekan-rekan saya yang lainnya, Pak, itu kan temanmu dulu itu punya pinjaman sama kamu, itu Pak, tagihin Pak, itu sekarang dia banyak uangnya Pak. Walah, sudah tak bebas tuh, ditagih lagi. Ya enggak bisa, sudah dibebaskan kok ditagih lagi, itu namanya. Jadi yang enggak terima itu orang lain ya. Iya. Karena melihat loh kok enak. Iri hati itu dasarnya, iri hati. Tetapi kalau engkau melakukan firman ya, jangan iri hati ya. Maka engkau akan juga menerima kemurahan Tuhan itu dalam hidupmu. Amin saudara-saudara ya. Allah itu murah hati, berbelas kasih dan penuh kebaikan. Kita baca Lukas 6 ayat 35 ya. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Amin. Allah itu ternyata baik loh terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Bisa enggak? Anda termasuk kelompok orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Contoh, sudah disembuhkan wis lali wis 10 orang kusta, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih ya. Sing 9 mana? Ndak ada, bablas angine ya. Oh aku sudah sembuh, happy terus wis ndak balik gitu ya. Siapa yang berterima kasih? Cuman 1, 10 itu cuman 1. Berarti 10%. Berapa persen itu? 10%. 10%. Orang di bumi ini berapa miliar coba? 2 miliar, mungkin 3 miliar hari ini kita nggak tahu. Nah, 10% tok yang berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ayo hari ini kita termasuk yang 10% itu. 10%. Ya, betul ya. Cuma 10%. Lek 100 orang di gereja 100 orang, mek 10 yang bilang kamsia Tuhan. Kamsia, terima kasih, aku bersyukur padamu karena hidupku engkau pelihara, karena engkau menyelamatkan aku. Hanya 10 dari 100, cuma 10 orang. Jadi jangan heran kalau akhirnya ya itu tadi,
timbullah iri hati, dengki dan sebagainya. Karena apa? Orang-orang yang diberkati Tuhan cuma 10. Bener nggak? Cuma 10%. Iya kan? Yang tahu berterima kasih tadi. Dan pasti itu lancar ya, berkatnya lancar gitu ya. Cuma 10% loh saudara ya. Meskipun gerejamu itu mega church, 10.000 jemaat atau 20.000 jemaat, itu yang berterima kasih sama Tuhan itu 10%. Jadi berapa? Jadi kita harus bagaimana caranya kita untuk seluruh jemaat itu bisa mengucap syukur, berterima kasih sehingga seluruh jemaat gereja diberkati Tuhan. Loh, masalahnya gini loh, kalau itu beritanya ucapan syukur, pasti jemaat itu datang berbondong-bondong. Karena apa? Pikirannya sudah nek ucapan syukur ono nasi kotak. Ya kan, makanan seperti 5.000 orang lagi 5.000. Harus sebagai contoh, sebagai teladan untuk melatih bagaimana supaya mereka juga bisa berterima kasih dan mengucap syukur. Sehingga semua bisa menerima berkat daripada Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita lihat itu 5 roti 2 ikan itu dengan mengucap syukur ya. Mengangkat roti itu dengan mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang banyak itu berlimpah ya. Apakah Anda ketika diberkati Tuhan pernah mengangkat berkatmu itu ke atas dulu? Artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan dulu. Terima kasih Tuhan sudah dikasih uang 1 juta. Tapi jangan diembel-embelin ini. Walaupun kebutuhan saya masih 10 juta, saudara 1 juta ini saya berterima kasih. Itu ya kelihatannya baik ya toh. Tapi sebetulnya ya, ayo kita bersyukur terhadap yang 1 juta ini. Jangan ngomel masih akeh, Tuhan masih belum cukup. Ada loh orang-orang yang kita beri dengan murah hati tapi kurang akeh. Ada kita menghina orang orang mau kamis ya, mendekati kita minta sedekah itu kita hina, gagal kerja, jaluk terus. Padahal kita sendiri itu gurunya pengemis ya, kita termasuk dalam kelompok kaipang yang setiap hari ngemis pada Tuhan. Minta terus ya Tuhan, berkati aku. Sama sebetulnya. Sama aja, kita lebih nemen kalau minta, kita tidak minta 5.000, 2.000, tapi kita mintanya 5M. Kalau kita mengingat bagaimana Yesus marah di bait Allah, kemudian membongkar bangkir meja-meja penukaran uang itu, karena apa? Imam-imam itu mempergunakan untuk dirinya sendiri ya. 13 kotak peti persembahan itu saudara harus cemplungin semua. Ya, apa itu persembahan ini itu ya 13 saudara. Makanya disitulah orang menukar uangnya ya. Kadang-kadang itu di gereja ya banyak kali. Bu, aku beli, misalnya uangnya dia 100.000. Terus beli satu botol minuman 4.000. Jadi saya harus nyusui 96.000. Itu buat apa saudara? Buat meceli duit itu tadi. Supaya nek kolektor. Ya untung-untung lah bukan 2.000 sing dikasih no. Nek 10.000 sing dicemplungno ya puji Tuhan gitu. Lah ini loh sifat manusia. Kemurahan hatinya itu terukur ya, sifat manusia itu. Tetapi kemurahan hati Tuhan itu tak terukur. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Saya kalau nyanyi lagu itu mesti berbesmili saudara. Karena ada seorang yang mau mati untuk saya, supaya saya memperoleh hidup. Itu kemurahan maksimal saudara ya. Kalau umpama angka itu, kemurahan hatimu itu berapa? Oh Pak Bambang berapa Pak Bambang? Pak Bambang itu berapa? 100%? Puji Tuhan. Nek 100% harus rela mati untuk istrimu. Kan tidak mungkin kita punya 100%, tapi maksimal 100% itu dimiliki hanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia berikan nyawanya karena dia murah hati. Dia tidak meminta nyawa daripada Judas Iskariot ya. Tetapi Yudas menggantung dirinya sendiri.
Padahal oleh karena pengkhianatan Yudas lah ia menderita. Nah, jadi saudaraku, kalau hari ini engkau mengalami penderitaan karena ditipu orang, karena utang gak dibayar, karena apa meneh? Banyak macam. Banyak masalah. Kalau saya dengerin podcast itu di sekolahan itu rame bully membuli. Maksudnya apa ya? Kalau saya dulu sekolah kok enggak pernah dibully ya, paling cuma dikatakan oh ini anaknya Pak Anwar gitu ya. Gitu aja, tapi enggak ada ya. Oh kamu gepeng, kamu gini, kamu gitu. Rasanya iri hati ya. Ya iri hatinya semakin meluas ya, karena kesenjangan sosial yang makin tak terseberangi. Karena itu gitu sekolah ya. itu harus berseragam, karena seragam itu kan sama semuanya, tidak kalau dibebaskan. Kalau ada hari bebas gitu 1 minggu sekali hari bebas, waduh, kan mereka murid-murid itu jor-joran pakai baju yang baik, pakai ya itu karena perhiasan. juga itu. Sekolahnya juga nggak mampu untuk memberikan antar jemput sekolah berupa bis gitu ya, supaya nggak ada orang yang naik mobil pribadi ya. Mereka kan nggak dilarang naik mobil pribadi. Akhirnya mobil-mobil mewah itu dijejer di sepanjang jalan untuk parkir. Dan lagi buat apa? Itu mereka kan masih belum punya SIM ya. Pasti diantar oleh maknya atau diantar atau driver lah. Mestinya mereka harus meninggalkan, hanya loading saja gitu. Tetapi itulah nanti yang akan mengakibatkan bully membuli. Ya memang belum diselidiki sih siapa yang mau di sini menyelidiki, bikin disertasi ya, menyelidiki tingkah laku bully membuli hari-hari ini kok gitu marak ya. Orang dibully kaya membuli miskin, miskin membuli kaya, miskin memalak kaya. Ada itu semua saudara-saudara ya, yang dikatakan arlojinya dipalak ya, dimaling, dipalak. Jadi oh ini arlojinya bagus ya, karena yang malak tinggi gede ya diambil lagi gitu saudara ya. Itu di sekolah loh saudara. Yang seharusnya disitulah mengalami pendidikan karakter ya, pendidikan untuk berlaku murah hati, berpendidikan untuk melakukan semua kebaikan yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Tapi ternyata bocap saudara ya. Jadi anak-anak itu sekarang makin marah, akhirnya nanti taburan. Nah itulah ekses-ekses. Jadi ayo kita menanggapi kemurahan hati Tuhan itu dengan luar biasa ya. Kalau orang yang murah hati pasti banyak temennya, amin. Ya. Saya tuh inget ya, kalau sewaktu saya masih kecil tuh saya suka bikin kayak tebak-tebakan atau apa, nanti yang menang tuh tak kasih hadiah ya, tak kasih pensil, buku gambar gitu ya, hal-hal yang remeh-temeh tapi yang perlu ya, mereka setip gitu ya. Jadi sudah sedari kecil tuh saya murah hati. Kalau sampai saat sekarang pun tetap murah hati, itu sudah dari sononya ya. Jadi dari kecil itu anak diajar untuk murah hati. Jadi nanti kalau sudah tua itu bahagia, amin. Aku bahagia ketika aku bisa memberkati orang lain, menolong orang lain, itu kebahagiaanku ya. Jangan aku dikasih barang-barang ya, ini sebab aku mau membuangi barang-barangku gitu ya. Siapa yang mau leles boleh, terlalu akeh bisa ya. Jadi hidup itu harus menanggapi kemurahan hati Tuhan, amin. Kemurahan hati manusia kita tanggapi apa? Dengan berlaku bijaksana, berlaku cengli. Cengli itu apa? Aturan ya. Harus berterima kasih kalau kamu disekolahkan oleh seseorang jadi donatur hidupmu, kamu harus berterima kasih ya. Mungkin kamu kan tidak bisa membalas semuanya itu ya, mbok ya bilang aja say thank you, itu sudah seneng sekali, ingat gitu ya, say thank you ya, memberi kembali yang hal-hal remeh-temeh lah, yang ya makanan-makanan ringan begitulah, itu sudah cukup menyenangkan. Seperti satu orang kusta yang balik tadi ya, aku sudah sembuh Tuhan, terima kasih. Loh, wis mek ngono tok.
Tetapi kadang-kadang orang minta doa tapi lali, lupa berterima kasih sama pendoanya. Halo, di sini para pendoa semua ini. Saya baca ini semua para pendoa. Halo para pendoa, pernah enggak gitu? Orang minta doa kamu, bertalu-talu kamu berdoa sambil nangis-nangis, sambil puasa. Tapi ketika ia sukses, berkemenangan, engkau dilupakan. Itu tak kandani yo, biasa. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Berdoa ya. Karena apa? Tetap berdoa. Harus tetap berdoa. Haleluya. Yesus mengajar kita yang ingin mencerminkan karakter Allah agar mengasihi, berbuat baik, dan meminjamkan bahkan kepada musuh dengan tidak mengharapkan balasan. Hari ini kalau engkau meminjamkan uang pada orang lain, ojo mengharapkan balasan. Ya kecuali bank ya. Bank kalau meminjamkan uang ya kue diuber didatangi debt collector atau satu badan sosial atau suatu badan. Kalau personal ya sudah lupakan aja ya. Kalau memang niat membantu dengan cara meminjamkan, bebasin aja gitu ya. Ada teman saya yang pegawai bank, kalau waktu saya ada kelompok doa itu saya katakan jangan pinjam, nanti kau akan menjadi malu. Wah, dia marah karena bank itu meminjamkan uang. Kalau semua orang mengatakan jangan pinjam, nanti menjadi malu. Tidak ada orang yang pinjam pada bank. Ya memang itu dilema kan ya. Kalau kamu kekurangan uang terus pinjam pada pinjol, apalagi kamu akan diuber-uber ya, akan ya lebih baik enggak pinjam gitu ya, apa adanya aja gitu ya. Kalau dibully, dipermalukan ya sudah terima aja. Yesus itu loh dipermalukan, diludahi, disalib, menengahi. Lah kamu kok ngeroweng ya. Kan kita kalau nyanyi kan, ku mau cinta Yesus selamanya, itu yang ku mau seperti Yesus itu loh ya. Tapi enggak mau diludahi, enggak mau dibully, enggak mau dihina orang. Itu bukan seperti Yesus, itu seperti iblis, saudara-saudara. Seperti Lucifer, sombong ya, enggak pernah minta maaf, minta ampun, enggak pernah. Jadi ketika memberi tanpa mengharapkan balasan, kita akan mendapati bahwa cara hidup tersebut tidak akan membawa kerugian bagi kita. Saya selalu katakan, kalau orang makan uang saya tidak akan rugi dan saya tidak akan miskin. Nah itu memang Tuhan kasih tahu. Karena Tuhan ngomong apa? Berilah dan kamu akan diberi. Kita baca ayat 38 ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini kan luar biasa kan. Ketika kita memberi atau meminjami ya dengan murah hati tentunya, maka kita ini berarti sudah melakukan firman kan. Dan firman itu berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu diukurkan padamu. Jadi kalau kamu gampang memberi, maka orang lain pun juga gampang memberi kepadamu. Amin saudaraku. Jadi timbal balik gitu loh ya. Kalau kamu pelit membeli, ya kamu tidak dapat apa-apa. Kok hidupku garing ya? Gak ono apa-apa, garing. Loh, saudara, dicek apakah kamu sudah menabur, apakah kamu sudah memberi gitu ya. Seringkali ini ada sebuah kiat yang mungkin bagi para pakar-pakar ekonomi itu nggak tahu saya apakah mereka setuju apa enggak ya. Ketika engkau membuka sesuatu ya, outlet, apakah itu gerai apapun, taburan dulu. Bener enggak ya? Mumpung ini bulan Ramadan minggu depan. Kalau kamu buka outlet makanan gitu ya, pertama taburan dulu. Kamu bikin paket-paket Ramadan, minum-minuman Ramadan itu 50 paket kak, 100 paket kak, ditabur sih ya, ditaruh di pinggir jalan kak, atau ditaruh di masjid-masjid mana-mana kak, itu nabur namanya ya. Nah
nanti orang akan melihat, oh ini merek apa kok enak. Ya, akhirnya dia akan mendatangi kamu. Bener nggak? Ya memang nanti mungkin yang kembali cuma berapa persen, tetapi itu nanti akan disiarkan ya melalui mulut ke mulut. Loh ini loh kemarin aku dapat ini kok enak ya. Itu dilakukan oleh rekan kami ya. Sebuah outlet yang ada di Taman Pinang ya, dia berkata saya 1 tahun itu merugi berapa ya, 1 bulan merugi 15 juta. Lulu. Tapi dia tetap eksis saudara ya, karena itu perintisan. Jadi dia bebas dari kerugian itu mungkin lepas 2-3 tahun saudara. Duit akeh berarti. Dari mana itu? Ya dari Tuhan lah yang memberi modal itu ya. Modal minta dari Tuhan, jangan minta Bu Evi. Terbatas. Modal minta dari Tuhan. Terus saya juga memberi kiat gini. Kamu ini kalau bekerja ya, jangan menghitung profitnya dulu ya. Jadi profit oriented. Tetapi kamu lihatin siapa yang ada di belakangmu, yaitu para karyawanmu yang membutuhkan hidup, yang membutuhkan berkat daripadamu. Jadi itu nilai profit itu. Misalnya kamu merasa ini rugi wis tak tutup gitu ya. Ya kamu tidak dapat apa-apa, karyawanmu ya ter-PHK, podo-podo susah saudara-saudara. Tetapi ketika kita itu bertahan bahwasanya Tuhan itu murah hati pada kita, selama Tuhan memberkati, engkau tetap juga eksis. Pasti Tuhan kasih pelanggan-pelanggan. Amin. Itu saya lakukan. Hari ini saya harus ngebut. Sore harus di lever. Tidak apa-apa, di lever itu dikirim ya. Tidak apa-apa. Tapi ini langganan yang selalu setia. Ya saya harus melaksanakan, dan harga bagi dia no problemu. Waduh, itu kan enak ya. Jadi kita betul-betul safe. Ya nggak ditipu, karena banyak orang sekarang itu menipu dengan memberi order ratusan juta tapi nggak bayar. Habis gitu perusahaan tersebut harus mentransfer balik merek itu susu senilai 27 juta suruh beli gitu loh. Nah saudara naik kependot ambil order 1000 box, sudah bayang nolabai sekian, terus kamu diutangi 27 juta, mungkin ya dikirim, ternyata itu abal-abal saudara. Nah itu ya, jadi resep menabur itu umum, bukan hanya orang percaya saja, tetapi orang dunia pun kalau melakukan hal yang sama akan menjadi diberkati Tuhan juga. Karena itu berkat umum ya. Menaburlah maka engkau akan menuai. Nek menabur doa, menuai apa Pak? Menuai berkat. Menuai doa juga. Mana bisa menabur doa menuai berkat? Menabur doa ya dapetnya doa gitu loh saudara ya. Menabur emas dapetnya apa? Emas. Nanti di surga mulia lantainya emas ya saudara. Haleluya. Sekarang kan usum itu angpau itu emas tik ada 0,001. Ya, padahal itu mek piro? Cepet jing. Lumayan ya. 10.000. Oh, mek 10.000 saudara ya ampun. Tapi kan waduh emas gitu ya. Berarti nanti Pak Gem menabur emas ya di desa. Ya itulah. Cuma 10.000 saudara ternyata. Ya enggak apa-apa. Nah, pagi ini ayo cek diri kita. Apakah kita menanggapi kemurahan Tuhan dengan murah hati? Bu Yulan ini murah hati kalau pelayanan kemana-mana. So aku nabur untuk gerejamu. Luar biasa saudara-saudara ya. Jadi undang dia kalau bicara ya. Pasti engkau ditaburi. Apa itu? Amplop dikembalikan, dia menabur. Loh itu berkatnya ganda saudara-saudara. Amin. Ada hamba Tuhan yang kita undang, dia baru masuk gereja, dia sudah bawa amplop itu. Memberi dulu daripada sebelum dia menerima berkat daripada gereja, dia datang lah sudah memberi amplop dulu ya. Jadi ada seorang pendeta pembicara yang tahu-tahu Bu Gembala ini berkat buat gereja gitu saudara-saudara. Jadi dia tidak mau kehilangan kesempatan menabur. Dia takut kalau
tidak sempat nabur loh. Ini luar biasa dan perusahaannya diberkati. Kalau yang lain tutup dia enggak, saudara ya. Ayo, Bu Foni ngomong, meminjamkan harus selalu punya kasih ibu, tidak harap kembali. Wow, Bu Foni ini ibu yang luar biasa ya. Kasih ibu kepada beta. Ya itu, tak tahu terusnya lupa. Oke, Bu Lasma, good morning. Hamil dan Gara 10, selamat pagi, salam kenal. Ya, ayo. Kalau Bu Reni ini ya murah hati loh, ya. Dia itu kalau ada ini apa namanya gereja, oh membutuhkan gini-gini, cincinnya dilepas loh, saudara, dimasuk no kantong kolektor ya. Ya maaf Bu Reni ya, tak minta izin tapi tak saksikan karena orang lain ya tahu kok ya. Orang yang murah hati itu pasti hidupnya enak, saudara. Amin. Amin. Kalau lihatan Bu Reni itu tiap bulan rasanya nang Bali, saudara-saudara. Terus duduk-duduk di tepi pantai, minum-minum apa jeruk gitu ya. Oh luar biasa. Ada yang traktir, ada yang bayari, bukan? Iya. Bayar sendiri. Gratis, Itu yang luar biasa. gratis. Nah itu saudara biasa. bisa ndak ke Bali dengan gratis? Angel, saudara. Makanya hari ini ayo nabur. Halo Bu Sarah, semoga sembuh ya, pulang rumah, ndak di rumah sakit terus. Oke, waras. Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami untuk bermurah hati. Apa yang kami beri itu pasti ya Tuhan, Engkau juga mau memberikan kepada kami yang luar biasa ya Tuhan. Kami mengukur ya, itu apa orang Jawa katakan, mengijir-ijiran tentang apa yang kami beri ya. Kita kadang-kadang masih sudah memberi tapi kita masih hitung-hitungan ya apa yang akan mereka balaskan kepada kami ya. Itu ya pelajaran Engkau ini sudah mengajarkan kami luar biasa Tuhan. Kami mau bermurah hati seperti Engkau bermurah hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau telah memberikan nyawa-Mu buat kami untuk kami diselamatkan. Sungguh satu kemurahan maksimal. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak bisa seperti Engkau. Kami murah hati dengan syarat. Tuhan ampuni kami. Belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk ajaran-Mu pagi ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Semuanya tetap sehat, tetap semangat. Yang sakit sembuh, yang kekurangan diberkati, yang ada masalah dapat jalan keluar. See you tomorrow guys. God bless you us. all. Thank you. Haleluya. Haleluya. Tuhan.